Selamat datang di Jardin 36 Channel. Kali ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 tentang teori perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud adalah berupa antar perorangan, misalnya individu dengan individu, kemudian antara individu dengan pemerintah suatu negara, ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah lainnya. Bagaimana pandangan para pakar mengenai perdagangan internasional? Jadi beberapa pakar mengemukakan teori deskripsikan beberapa pandangan yang berbeda mengenai perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama, adanya spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan adanya spesialisasi, sebuah negara dapat mengkhususkan pada produksi barang yang mempunyai keuntungan. Satu negara akan mengimpor barang-barang yang seandainya diproduksi dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila sebuah negara ini mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang tertentu. Yang kedua, mengenai pembagian kerja internasional. Dengan adanya pembagian kerja dalam menghasilkan sejenis barang, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan dengan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Kita akan contohkan mengenai teori keunggulan mutlak. Di sini terdapat sebuah tabel keuntungan mutlak. Jadi keuntungan mutlak ini dihitung dalam produksi setiap satu orang dalam satu hari kerja. Di dalam tabel terdapat dua negara di sini, yaitu Indonesia dengan Jepang. Indonesia di sini menghasilkan beras 40 kg per hari. Kemudian Indonesia menghasilkan laptop 40 unit per hari. Dasar tukar dalam negeri yaitu 1 kg beras sama dengan 1 unit laptop. Di sini kita dapat dari 40 kg per hari beras dibagi dengan 40 unit laptop per hari. Jadi dasar tukar dalam negerinya adalah 1 kg beras sama dengan 1 unit laptop. Kemudian yang kedua adalah negara Jepang. Negara Jepang ini menghasilkan 20 kg per hari beras. Kemudian negara Jepang menghasilkan 80 unit per hari laptop. Maka dasar tukar dalam negerinya adalah 1 kg beras sama dengan 4 unit laptop. Didapat dari 80 unit per hari dibagi dengan 20. Maka berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indonesia ini lebih unggul untuk memproduksi beras dan Jepang lebih unggul untuk memproduksi laptop, sehingga negara Indonesia harus berspesialisasi untuk produk beras dan negara Jepang berspesialisasi untuk produk laptop. Dengan demikian, jika kedua negara tersebut mengadakan perdagangan internasional yaitu ekspor dan impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Kita lanjutkan. Teori perdagangan internasional yang kedua adalah keunggulan komparatif atau comparative advantage. Apa yang dimaksud di sini? Jadi tokohnya di sini ada David Ricardo mengatakan bahwa teori keunggulan komparatif adalah suatu negara mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Jadi teori ini
teori keunggulan komparatif berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama adalah perdagangan internasional ini hanya terjadi antara dua negara. Kemudian, perdagangan yang dilakukan ini dilakukan secara sukarela antar negara. Kemudian, barang yang ditukarkan hanya dua macam jenisnya. Kemudian, biaya produksi dianggap tetap. Kemudian, mengabaikan beban angkutnya. Kemudian, tidak ada perubahan teknologi. Itu adalah asumsi berlakunya teori keunggulan komparatif. Bagaimana contoh keunggulan komparatif? Kita akan lihat. Keunggulan komparatif ini dihitung dari jam kerja per satuan outputnya. Ini masih sama, ada dua negara di tabel Indonesia dan Jepang. Indonesia di sini menghasilkan beras sebesar 40 kg per hari. Kemudian menghasilkan laptop 40 unit per hari. Maka dasar tukar dalam negerinya adalah 1 laptop sama dengan 1 kg beras. Didapat dari 140 ya dibagi dengan 40. Maka di sini terdapat 1 kg beras. Kemudian Jepang menghasilkan 50 kg per hari beras. Kemudian Jepang menghasilkan laptop 80 unit per harinya. Dasar tukarnya 1 laptop sama dengan 0,625 kg beras. Ini dapat dari mana? Dari 50 per 80. Maka dasar tukarnya adalah 0,25 kg beras. Dapat kita simpulkan dari tabel di atas bahwa negara Jepang unggul terhadap kedua jenis produk, baik laptop maupun beras. Akan tetapi, keunggulan tertinggi pada produksi adalah laptop. Sebaliknya, Indonesia lemah terhadap kedua jenis produk ini, baik beras maupun laptop. Akan tetapi, kelemahan terkecilnya adalah pada produksi beras. Jadi di sini, sebaiknya negara Jepang ini berspesialisasi pada produk laptop dan negara Indonesia berspesialisasi pada produk beras. Jika kedua negara tersebut melakukan perdagangan, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. Maka dapat kita simpulkan dari teori keunggulan komparatif tadi, keuntungan Indonesia dengan Jepang. Keuntungan Indonesia. Di Indonesia, 1 kg beras sama dengan 1 unit laptop. Sedangkan di Jepang, 1 kg beras sama dengan 1,6 unit laptop. 1,6 unit laptop ini dari mana? 1,6 ini adalah perolehan dari 80 unit laptop dibagi dengan 50 kg beras. Jika negara Indonesia menukarkan berasnya dengan laptop di Jepang, maka Indonesia akan mendapat keuntungan sebesar 0,6. Diperoleh dari 1,6 tadi dikurangi dengan 1. Maka keuntungannya yang dapat adalah 0,6. Keuntungan bagi Jepang. Di Jepang, 1 unit laptop sama dengan 0,625 kg beras. Sedangkan di Indonesia, nilai tukarnya 1 unit laptop sama dengan 1 kg beras. Jika negara Jepang ini menukarkan laptop dengan beras di Indonesia, maka Jepang akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,375 yang diperoleh dari 1 dikurangi 0,625. Di negara-negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pun, kalau kita lihat dari contoh ini, sebenarnya dapat memperoleh keuntungan melalui perdagangan internasional jika negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Kita lihat sekarang contoh soal perhitungan teori komparatif. Baik, kita lihat. Di sini ada sebuah tabel. Tabel ini antara negara Indonesia dengan Jepang. Yang pertama, Indonesia ini menghasilkan lobster 500 kg. Kemudian
Indonesia menghasilkan laptop sebesar 50 unit. Maka dasar tukar dalam negerinya, satu laptop sama dengan 10 kg lobster. Kemudian negara Jepang ini menghasilkan lobster 200 kg, sedangkan laptopnya menghasilkan 100 unit. Maka dasar tukar dalam negerinya, satu laptop sama dengan 2 kg lobster. Nah, bagaimana pembahasannya untuk mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama adalah tentukan dulu dasar tukar komparatifnya. Jadi 1 kg lobster sama dengan 0,1 laptop, yaitu dasar tukar Indonesia dengan Jepang. Nah, kemudian dari mana 0,1 ini adalah 50 dibagi dengan 500. Ini adalah tukar dalam negeri Indonesia Jepang. Kemudian 1 kg lobster sama dengan 0,5 laptop, yaitu dasar tukar dalam negerinya Jepang dengan Indonesia. 0,5 ini dari mana? Yaitu dari 100 dibagi dengan 200. Maka sudah ketemu nih nilai dasar tukar komparatifnya. Nah, di sini ditanyakan di soal ini, berapa banyak laptop yang didapat Indonesia apabila Indonesia menjual 200 kg lobster? Maka untuk menjawab ini, kita tinggal kalikan 200 kg lobster dikali dengan 0,5 laptop, ya, antara dasar tukar Jepang Indonesia, maka menghasilkan 100 laptop. Kemudian dikalikan lagi 200 kg lobster dikalikan dengan 0,1 laptop, yaitu dasar tukar Indonesia dengan Jepang, maka mendapatkan hasil 20 laptop. Jadi Indonesia ini akan mendapatkan keuntungan sebesar 80 laptop. Dari mana di sini? Yaitu dari 100 laptop tadi dikurangi dengan 20 laptop, maka keuntungan yang diperoleh adalah 80 laptop. Oke, sekian materi kali ini, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Apabila channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengetahui video update terbaru dari kami. Terima kasih.